Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Semoga Allah memberikan kesehatan dan rahmatnya pada kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang awal mula kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak kisahnya. Usia Abdul Muthalib sudah hampir mencapai 70 tahun atau lebih tatkala Abrahah mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan rumah purba. Ketika itu umur Abdullah anaknya sudah 24 tahun dan sudah tiba masanya dikawinkan. Pilihan Abdul Muthalib jatuh kepada Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra, pemimpin suku Zuhra ketika itu yang sesuai pula usianya dan mempunyai kedudukan terhormat. Maka pergilah anak beranak itu hendak mengunjungi keluarga Zuhra. Ia dengan anaknya menemui Wahab dan melamar putrinya. Sebagian penulis sejarah berpendapat bahwa ia pergi menemui Uhyab, paman Aminah, sebab waktu itu ayahnya sudah meninggal dan dia dibawa asuhan pamannya. Pada hari perkawinan Abdullah dan Aminah itu, Abdul Muthalib juga kawin dengan Hala, putri pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi dan yang seusia dengan dia. Abdullah dengan Aminah tinggal selama 3 hari di rumah Aminah. Sesuai dengan adat kebiasaan Arab, bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin putri, sesudah itu mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abdul Muthalib. Tak seberapa lama kemudian, Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Suriah dengan meninggalkan istri yang dalam keadaan hamil. Tentang ini masih terdapat beberapa keterangan yang berbeda. Adakah Abdullah kawin lagi selain dengan Aminah? Adakah wanita lain yang datang menawarkan diri kepadanya? Rasanya tidak ada guna menyelidiki keterangan-keterangan semacam ini. Yang pasti ialah Abdullah adalah seorang pemuda yang tegap dan tampan. Bukan hal yang luar biasa jika ada wanita lain yang ingin menjadi istrinya selain Aminah. Tetapi setelah perkawinannya dengan Aminah itu, hilanglah harapan yang lain walaupun untuk sementara. Siapa tahu, barangkali mereka masih menunggu ia pulang dari perjalanannya ke Sam untuk menjadi istri di samping Aminah. Dalam perjalanannya itu, Abdullah tinggal selama beberapa bulan. Dalam pada itu ia pergi juga ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian ia singgah ke tempat saudara-saudara ibunya di Madinah sekedar beristirahat sesudah merasakan letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Akan tetapi, kemudian ia menderita sakit di tempat saudara-saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pun pulang lebih dulu meninggalkan dia. Dan merekalah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya setelah mereka sampai di Mekah. Begitu berita sampai kepada Abdul Muthalib, ia mengutus Haris anaknya yang sulung ke Madinah, supaya membawa kembali bila ia sudah sembuh. Tetapi sesampai di Madinah, ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula. Sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah, kembalilah Haris kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya itu. Rasa duka dan sedih menimpa hati Abdul Muthalib, menimpa hati Aminah karena ia kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang kepadanya. Peninggalan Abdullah sesudah wafat terdiri dari 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing dan seorang budak perempuan, yaitu Ummu Aiman, yang kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh jadi peninggalan serupa itu bukan berarti suatu tanda kekayaan, tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Di samping itu, umur Abdullah yang masih dalam usia muda belia sudah mampu bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam pada itu, ia memang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih hidup itu. Aminah sudah hamil dan kemudian seperti wanita lain ia pun melahirkan. Setelah bersalin dikirimnya berita kepada Abdul Muthalib di Ka'bah bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu. Diangkatnya bayi itu lalu dibawa ke Ka'bah. Ia beri nama Muhammad.
Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab tapi cukup dikenal. Kemudian dikembalikan bayi itu kepada ibunya. Kini mereka sedang menantikan orang yang akan menyusukannya dari keluarga Sa'ad untuk kemudian menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang dari mereka, sebagaimana sudah menjadi adat kaum bangsawan Arab di Mekah. Mengenai tahun ketika Muhammad dilahirkan, beberapa ahli berlainan pendapat. Sebagian besar mengatakan pada tahun gajah 570 Masehi. Ibnu Abbas mengatakan ia dilahirkan pada tahun gajah itu. Yang lain berpendapat kelahiran itu 15 tahun sebelum peristiwa gajah. Selanjutnya ada yang mengatakan ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah tahun gajah. Ada yang menaksir 30 tahun dan ada juga yang menaksir sampai 70 tahun. Pada hari ke-7 kelahirannya itu, Abdul Muthalib minta disembelihkan unta. Hal ini kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Setelah mereka mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya, mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang? Kuinginkan dia akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi, jawab Abdul Muthalib. Nah, sahabat beriman, demikianlah kisah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nantikan kisah-kisah berikutnya di channel ini. Silakan tekan tombol subscribe, like dan komentar, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.